Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah ya, Anda bisa menghadiri sesi konseling kali ini, yaitu yang kedua gitu ya. Apakah Anda sudah siap gitu ya melakukan sesi konseling kedua ini? Siap. Alhamdulillah ya. Nah, apakah kabar kalau boleh tahu kabar Anda saat ini gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, untuk sesi konseling kedua ini mungkin saya izin merekam lagi, apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh ya. Nah, mungkin untuk sesi konseling kedua ini kita langsung ke pertanyaan saja ya. Kalau boleh tahu gitu ya, mungkin permasalahan Anda yang kemarin Anda sampaikan kepada saya, yaitu malas mengerjakan tugas ya. Kalau boleh tahu, malas mengerjakan tugas seperti apa? Ya gitu sih ya, kayak mungkin rasanya tuh kayak capek, kayak nugas mulu gitu. Makanya kayak malah jadi malas gini saya teh. Nah, terus kalau boleh tahu, eh, dari kapan Anda merasa Anda itu bermalas-malasan mengerjakan? Mungkin sejak kan sekolah sampai siang terus sampai sore gitu. Terus waktu istirahat bentar, tugasnya numpuk. Nah, semakin numpuk tugas tuh kayak makin malas gitu. Semenjak tugasnya numpuk jadi sering malas gitu. Oh, baik. Lalu apakah Anda sering memberitahu bahwa Anda itu seperti sering bermalas-malasan mengerjakan tugas? Ada sih, kan apalagi guru kan sering diomelin juga, malas-malasan lain. Lalu apakah Anda yang sering mengingatkan? Paling ada kalau ada di rumah ngertiin, terus temen juga ada yang ngertiin. Lalu kira-kira pikiran negatif apa gitu ya yang sering muncul ketika Anda bermalas-malasan? Nggak tahu sih, mungkin keasikan main mungkin ya, jadi rasanya kayak pengen main aja dulu gitu, tapi ternyata pas ngerjain tugasnya malah malas gitu. Terus apakah ada hal lain lagi yang muncul ketika Anda berpikiran negatif tersebut? Ya siapa yang gitu doang. Lalu apakah ada gitu ya yang mungkin bisa dibilang pikiran positif yang sering muncul, apakah ada? Ada sih ya, kadang niatan kayak nanti mah gitu nyicil tugasnya gitu biar gak malas apa gimana, tapi dah sekedar niat gini ya, nantinya mah tetep gue malas gitu. Lalu apakah ada lagi pikiran positif yang muncul? Udah sih paling sering kayak gitu, tapi tetep malas lagi gitu. Lalu kalau boleh tahu, apakah ada hal positif yang bisa Anda
tanamkan pada diri Anda supaya Anda tidak merasa bermalas-malasan? Paling ya harus memanage waktu kayaknya, kayak diatur waktunya gitu, mana buat main, mana buat nugas mungkin. Lalu apakah ada gitu hal lain lagi gitu yang bisa Anda tanamkan pada diri Anda? Mungkin ngebangkitin lagi rasa semangatnya gitu. Baik, baik. Mungkin saya ingin bertanya ya kepada Anda, jika diskalakan gitu ya dari 0 sampai 10, kemarin kan Anda di skala 5, apakah sekarang di sisi kedua ini adakah perubahan, yaitu misal 0 itu Anda sering merasa malas sekali, dan 10 itu Anda sudah merasa semangat sekali gitu ya. Nah, sekarang Anda di skala berapa? Mungkin skala sekarang mah 6 ah. 6 ya. Baik, sangat luar biasa sekali ya, Anda bisa naik 1 poin ke atas. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, mungkin apakah ada hal yang Anda lakukan gitu ya pada diri Anda supaya bisa naik 1 poin ke atas? Ya mungkin sedikit-sedikit gitu, kayak minta ingetin ke teman biar semangatin lah, atau ingetin buat kerjain tugas itu biar jadi gak malas gitu, atau enggak bareng diajakin teman jadi gak malas. Lalu apakah ada hal yang bisa Anda mungkin anggap itu bisa berarti buat Anda gitu ya, karena bisa naik 1 poin ke atas? Berarti itu sih, teman ya, kayak kadang suka ngajak buat tugas, jadi kebantu juga ke sayanya, rasa malasnya kadang hilang gitu. Mungkin apakah ada kayak pikiran positif yang muncul ketika teman Anda mengingatkan seperti itu? Ya saya gitu, masa mau gini terus gitu, masa mau malas terus, teman-teman juga bisa ngelawan rasa malas. Nah kadang saya juga terpikir saya gak boleh malas gitu, makanya berguna gitu ajakan teman saya teh. Tapi apakah ada pikiran negatif ketika Anda mendengarkan pikiran positif Anda itu? Nggak ada sih ya, kalau misal udah diajak kayak gitu mah kadang mikirnya teh, iya berarti saya juga harus bisa kayak mereka gitu, jangan malas wae gitu. Terus apakah ketika Anda ingin melakukan pemikiran positif tersebut sering terhalang oleh pikiran negatif? Kalau misalkan ada gitu seperti apa? Paling kalau misal terganggu, ada temen yang ngajak ini apa, tugas, terus ada lagi yang ngajak main yang lain gitu. Nah kadang goyah gitu, mending main mending tugas gitu.
Baik, kalau boleh tahu gitu ya, eh, apa yang bisa Anda tanamkan gitu ya pada diri Anda supaya eh, bisa menanamkan pikiran positif Anda tersebut, mungkin dengan caranya melatih diri Anda atau bagaimana gitu. Gimana contohnya? Baik, mungkin ketika Anda sering merasa bermalas-malasan, Anda seperti eh, menempelkan tulisan gitu ya di tembok atau bagaimana supaya Anda tidak lupa dengan pemikiran positif yang sering Anda pikirkan tersebut. Ya paling itu biasa di buku rilis quotes lah gitu, biar pengingat gitu kadang mah, biar makin positif gitu pikirannya. Lalu apakah ada hal lain lagi yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa gitu, semangat gitu dalam menjalani hari-hari agar tidak malas? Ya mungkin butuh semangat dari orang lain dan saran-saran gimana cara mengatur waktu dan supaya bisa lebih semangat. Baik, lalu apakah Anda sering merasa eh, merasakan bahwa hal positif itu sangat berarti bagi diri Anda? Iya sering. Sering ya. Sangat berarti. Baik, kalau boleh tahu gitu ya, eh, mungkin kan tadi yaitu dengan menuliskan quotes di buku ya, dengan cara itu mungkin terbilang ampuh gitu ya, untuk Anda bisa semangat lagi. Nah, kira-kira apa lagi gitu ya yang harus Anda lakukan supaya Anda itu bisa berpikiran positif, berpikiran positif tersebut. Butuh partner jadi teman yang bisa mengajak dalam kebaikan terus gitu, biar saya tadi ingetin terus sama dia gitu. Lalu apakah ada lagi? Sudah mungkin. Ya. Nah, terus kira-kira gitu ya, di saat Anda ingin melakukan hal-hal positif seperti itu, apakah sering merasa ada perubahan yang signifikan gitu ya, atau mungkin sangat berarti pada hidup Anda? Ada. Jadi kalau bisa sudah mulai ngerjain kayak gitu mah, kayak plong gitu rasanya, tugas selesai nggak diomelin lagi, nggak dihukum lagi. Baik, baik. Nah, saya ingin menanyakannya kepada Anda, eh, apakah ada hal hal lain lagi gitu? Mungkin kan tadi Anda bilang, yaitu dengan cara menuliskan quotes ya di buku supaya Anda lebih semangat. Lalu yang kedua, Anda memiliki partner yang sering mengingatkan kepada diri Anda supaya bisa berpikiran positif dan tidak bermalas-malasan lagi ya. Nah, terus apakah ada lagi selain itu? Sudah mungkin lah kalau untuk saat ini
saya itu sering menuliskan quotes agar semangat Anda itu kembali gitu ya, dan Anda bisa rajin kembali dan semangat kembali dalam belajar. Nah, terus Anda harus mendengarkan kata-kata dari teman Anda yang ingin Anda itu menjadi lebih baik lagi dan rajin kembali, sehingga Anda itu bisa semangat kembali dalam melakukan hal-hal yang positif. Nah, jadi saya di sesi konseling ketiga ingin mengetahui perubahan positif apa saja, atau perubahan yang sangat bagus gitu ya pada diri Anda. Terus mungkin hanya itu saja ya saya ingin Anda melakukan itu. Nah, kalau boleh tahu ya, jika diskalakan di mana 0 itu Anda sangat malas dan 10 itu Anda sangat semangat. Tadi kan Anda bilang kepada saya Anda berada di skala 6. Nah, sekarang Anda di skala berapa? Mungkin mulai naik ya, di 7 sekarang. 7 ya. Ini sangat luar biasa sekali. Anda sudah ada gitu ya, menemukan solusi dari permasalahan yang Anda hadapi sekarang. Nah, kalau boleh tahu Anda untuk mencapai 1 poin ke atas, apa yang harus Anda lakukan? Mungkin terus konsisten gitu ngelakuin positif itu. Lalu apakah ada lagi? Sudah ya. Sudah ya. Nah, terus kalau boleh tahu gitu ya, untuk bisa mempercepat keinginan atau mempercepat sebuah perubahan positif ya pada diri Anda, apa yang harus Anda lakukan selain konsisten? Konsisten, terus usaha lebih kuat lagi melawan rasa malas gitu. Baik. Nah, untuk sesi konseling ini mungkin Anda mendapatkan beberapa solusi, yaitu dengan Anda sering melakukan latihan atau pengingatan hal-hal positif ya gitu ya. Mungkin seperti menuliskan quotes itu merupakan solusi gitu ya. Lalu yang kedua, Anda mendengarkan pemikiran positif atau kata-kata yang membuat Anda menjadi lebih baik dari teman Anda, itu dengan cara konsisten dan bekerja keras gitu ya, supaya Anda bisa lebih rajin kembali. Nah, untuk solusi konseling kedua ini mungkin sudah Anda dapatkan. Mungkin sesi konseling kedua ini harus diakhiri juga. Terima kasih Anda sudah dapat hadir di sesi konseling kedua ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya gitu ya. Nah, mungkin saya ingin Anda menyampaikan pesan atau kesan gitu ya di sesi konseling ini. Apakah boleh? Mungkin kesan saya ya, alhamdulillah gitu bisa membantu
memberikan solusi-solusi dan menemukan pikiran positif yang ternyata itu membantu untuk merasa saya lebih semangat lagi. Baik, mungkin kesan Anda itu sangat berarti sekali ya bagi saya, dan sangat bagus sekali dan positif sekali gitu ya bagi diri. Mungkin kesan yang saya dapatkan yaitu dengan adanya sesi konseling ini gitu ya, saya dapat bertemu dengan Anda dan banyak hal-hal positif yang saya dapatkan, dan saya terima kasih kepada Anda karena Anda sudah menyampaikan hanya. Baik, untuk sesi konseling kedua ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Terima kasih.